Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kasih Tuhan selalu mempesona, karena kasih-Nya tulus dan mulia. Mari puji Tuhan, karena kasih-Nya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Lihatlah betapa besar kasih-Nya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku.
Demikian Tuhan, kerinduan kami menyembah-Mu sepanjang umur hidup kami. Karena kasih-Mu yang mempesona kami, kasih-Mu yang mulia, yang menjamah, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman, sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita melanjutkan Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Judul perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, janganlah siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, perikop ini adalah bagian dari perikop sebelumnya dan setelahnya, di mana Yesus membuat mujizat-mujizat untuk menyatakan bahwa dalam Injil Markus memang Yesus disoroti sebagai seorang hamba manusia, tetapi bukan manusia biasa. Dia manusia Tuhan yang penuh kuasa. Dia berkuasa atas laut dan angin,
di pasal 4 ayat 35. Juga hari ini yang kita baca, berkuasa atas roh-roh jahat. Dan nanti akan berbicara juga tentang dia berkuasa atas sakit penyakit dan bahkan kematian. Dalam kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ini, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi semua orang. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi laut Danau Galilea ke daerah yang disebut Dekapolis atau 10 kota, di mana di situ salah satunya adalah Gerasa yang paling terkenal. Di sana adalah daerah bukan orang Yahudi, sebagaimana nampak jelas dalam kisah ini, ya, menyebutkan ada banyak kawanan babi di daerah itu. Tidak ada orang Yahudi yang memelihara babi, karena itu suatu kenajisan. Atau juga diceritakan di situ orang yang kerasukan itu berkeliaran di sekitar pekuburan. Pekuburan juga daerah yang disebut atau dianggap najis bagi orang Yahudi. Tetapi Yesus menyeberang ke sana untuk menjumpai orang yang kerasukan itu, untuk menyelamatkan dia. Yesus ingin menyelamatkan, menyatakan bahwa keselamatan adalah bagian bagi semua orang, tidak terbatas pada orang Yahudi saja. Semua orang diberinya keselamatan. Dari sudut pandang Yahudi, kisah ini penuh dengan unsur kenajisan. Yesus berjumpa dengan seorang yang memiliki roh najis, dirasuk roh jahat, ini roh najis, ya, tinggal di pekuburan yang juga najis. Pekerjaan mereka memelihara babi, ini juga najis. Jadi semua terjadi di daerah orang kafir yang najis. Tetapi walau demikian Injil diberitakan, keselamatan disampaikan. Orang yang dirasuk roh jahat tersebut digambarkan begitu mengenaskan. Ini semua ciri yang dilekatkan pada seorang gila untuk menunjukkan penampilan orang yang diikat oleh kuasa kegelapan. Menekankan ketidakberdayaan manusia menghadapi situasi seperti itu. Demikian orang yang terikat roh jahat dan dosa akan menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain. Menjadi berbahaya bagi dirinya sendiri, menjadi berbahaya bagi orang lain. Dan Tuhan menyelamatkannya. Yang kedua, kisah ini ingin mengajar kepada kita bahwa nilai keselamatan itu tiada ternilai harganya. Mengapa Yesus mengizinkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi yang jumlahnya 2000 lebih itu? Pertama, memang Yesus sadar bahwa belum tiba waktunya bagi dia untuk membinasakan iblis. Karya penyaliban dan kebangkitannya belum dilaksanakan sepenuhnya. Oleh sebab itu dia mengizinkan. Tetapi ada satu nilai yang ingin diajarkan, bahwa nilai keselamatan bagi seseorang itu sangatlah tak ternilai. Saudara bayangkan 2000 lebih ekor babi. Berapa harganya? Itu diberikan pada Yesus bagi seorang yang sudah dikatakan gila, ya, dan homeless, gelandangan. Bagaimana dengan nilai saudara yang terpelajar, yang sarjana, yang berpendidikan, bermartabat, dihormati oleh orang-orang di sekitarnya? Tentu nilainya jauh lebih besar. Tetapi bukan masalah hitung-hitungannya. Yang Tuhan ingin ajarkan adalah untuk menyelamatkan satu orang gelandangan, dia merelakan 2000 lebih babi dimasuki oleh roh jahat. Karena sesungguhnya nilai keselamatan jiwa seseorang tiada ternilai. Kita sering mendengar bila orang bekerja habis-habisan dari muda sampai tua mengumpulkan hartanya. Tetapi ketika dia jatuh sakit, harta berapapun dia rela bayar untuk kesehatannya, supaya dia sehat dari sakitnya. Oleh sebab itu, hargai keselamatan yang Tuhan beri dengan kita hidup memuliakan Tuhan. Yang ketiga, dari perikop ini Tuhan ingin mengajar kita
setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita kerjakan? Di ayat 18-19 diceritakan di sana kembali, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Menyertai dalam arti orang ini ingin mengikut Yesus, menyerahkan hidupnya seperti para rasul, mengikut Yesus kemana juga Yesus pergi. Tetapi apa jawab Yesus di ayat 19? Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi yang ketiga adalah, bila kita telah menerima keselamatan, tugas kita adalah menjadi saksi. Orang ini tidak diperkenan untuk ikut Yesus untuk menjadi full timer seperti para rasul, tetapi setiap orang yang telah diselamatkan memiliki tugas yang sama, menjadi saksi. Menjadi saksi tidak harus full timer, tidak harus jadi hamba Tuhan, pendeta, rasul, tetapi dengan tugas kita sehari-hari, kehidupan kita sebagaimana mestinya masing-masing, kita adalah saksi-saksi daripada karya Tuhan yang telah menyelamatkan kita oleh kasih dan anugerahnya. Tuhan memberkati. Inilah berita hari ini. Keselamatan adalah bagi semua orang, siapapun. Jangan membatasi untuk orang menerima keselamatan. Keselamatan tidak ternilai harganya. Hargai dengan hidup memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, bagi kita yang telah menerima keselamatan, tugas kita adalah menjadi saksi bagi kemuliaannya. Untuk setiap orang juga mengenal Injil keselamatan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu, cukup bagi kami semua. Bahkan pagi hari ini kami bangun dalam sehat dan diberkati dengan firman-Mu, mengingatkan karya keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Karena kasih-Mu sungguh mempesona kami, Tuhan. Kami mau hidup untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyatakan Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap orang. Karena kami telah menerima anugerah keselamatan, kami juga mau membagikan kabar sukacita keselamatan ini bagi setiap orang. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami hidup memuliakan Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami berdoa mendukung pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami terus berdoa supaya Indonesia menjadi lebih baik. PPKM level 4 yang diperpanjang, Tuhan Kau tolong segala sesuatunya supaya ini menjadi efektif, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan varian baru, supaya Indonesia disehatkan dan supaya kami dapat Tuhan kegiatan secara normal kembali pada waktunya. Tuhan tolong segala sesuatu, baik pemerintah dalam Satgas COVID-19 bekerjasama dengan segala pihak melaksanakan tugas ini dengan baik. Masyarakat dapat bekerjasama dan bahu-membahu sehingga program pemerintah ini boleh efektif. Kami berdoa supaya ekonomi bisa tetap berjalan dengan baik. Yang berkelebihan mencukupkan yang berkekurangan. Kami tidak hidup egois, kami mau saling membantu untuk Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap umat Tuhan dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedang berduka. Pertolongan Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan, Injil diberitakan, menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.